Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulistiawati, mahasiswi Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar, akan menguraikan sebuah kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dianalisis mengenai dalam perspektif psikologi. Tugas ini dibuat untuk pemenuhan ujian akhir pada mata kuliah psikologi keluarga. Nah, selanjutnya saya akan menguraikan kasus kekerasan dalam rumah tangga terlebih dahulu. Pada kasus ini, kekerasan yang dialami oleh inisial PB atau istri dari BI pada 20 Februari 2023 bermula pada saat sang suami menanyakan biaya pengeluaran rumah tangga bulan itu pada saat makan malam. Nah, sang suami ini diduga menjelek-jelekan sang istri dan keluarganya, sehingga emosinya pun semakin meninggi, lalu menyiram minyak cabai hingga berlanjut pada penaburan bubuk cabai ke mata PB. Minyak cabai dari meja makan disiram ke atas kepala, tutur sang istri. Pertengkaran keduanya pun terus berlanjut karena membahas persoalan ekonomi keluarga dan penganiayaan. Mulai meningkat ketika PB ini menjelaskan perihal pengeluaran bulan Februari. Kekerasan tersebut ternyata bukan hanya terjadi pada saat itu saja, namun kekerasan yang dilakukan oleh sang suami sudah semenjak 2016 lalu setelah melakukan pernikahan. Pertama kali saat berurusan dengan hukum, sang suami melaporkan istrinya pada Pertama kali saat berurusan dengan hukum, sang istri ini melaporkan suaminya itu pada tahun 2016 ke Polres Metro Depok. Namun, kasus ini berakhir damai karena sang ayah mertua yang menyarankannya disebabkan oleh ada anak mereka yang masih bayi. Meski sang suami atau inisial BI ini kala itu diduga melakukan kekerasan berulang kali sebanyak 10 kali, namun tindak kekerasan yang diterima sang istri terus berlanjut sampai dengan cara wajah dipukul ketika sedang menyusui anak. Perbuatan penganiayaan tersebut dilakukan oleh sang suami diduga terjadi terus-menerus kepada PB atau sang istri hingga memasuki tahun 2020, 2022 hingga 2023. Pada kasus yang terjadi ini, sang istri melapor lagi ke Polres Metro Depok pada 26 Februari 2023 pada pukul 1 WIB dan sang suami pun menjadi tersangka atas dugaan KDRT. Namun, sang suami melapor balik atas dugaan kasus yang sama dilakukan oleh sang istri. Istrinya itu pun akhirnya turut menjadi tersangka dan dilakukan penahanan pada Selasa malam 23 Mei 2023, sedangkan PB sang istri tidak ditahan. Namun sang istri tetap berharap dapat mendapatkan keadilan bagi dirinya yang telah melakukan perlakuan KDRT. Ketika seorang wanita digituin, saya harus apa untuk membela diri? Apakah saya harus diam sampai saya meninggal? Ucap sang istri. Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Depok, Ajun Komisaris Besar Polisi Yogen Heros Baruno menuturkan bahwa alat vital sang suami juga mengalami luka. Hal tersebut terjadi pada saat suami bertahan dari cengkeraman sang suami sehingga ia meremas organ sensitif sang suami. Sang istri sempat ditahan beberapa waktu atas perlawanan yang membuat suaminya mengalami luka yang agak parah, namun hal tersebut hanya terjadi dalam beberapa waktu sehingga sang istri dibebaskan kembali. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai apa sih itu
kekerasan dalam rumah tangga. Nah, kekerasan dalam rumah tangga ini merupakan suatu bentuk kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga dan termasuk pelanggaran hak asasi manusia, serta merupakan bentuk diskriminasi yang tidak dapat dibenarkan meski dengan alasan apapun. Istilah KDRT ini juga sudah dijelaskan pada pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang seringkali disebut dengan kekerasan domestik. Kekerasan domestik ini sebenarnya tidak hanya menjangkau hubungan antara suami dengan istri dalam rumah tangga, namun juga termasuk kekerasan yang terjadi pada pihak lain yang berada dalam lingkup rumah tangga. Fenomena kekerasan di Indonesia sendiri ini seolah-olah hanyalah sebagian kecil dari bentuk kekerasan pada perempuan dalam rumah tangga yang belum terekspos ke permukaan. Hal tersebut karena isu kekerasan perempuan dalam rumah tangga di Indonesia masih dipandang biasa dan menganggap itu sebuah dinamika kehidupan yang harus dijalani, sehingga banyak perempuan rumah tangga yang tidak berani untuk melaporkan kekerasan yang telah dialaminya karena mereka menganggap bahwa itu adalah sebuah aib dalam keluarga yang tidak seharusnya orang lain mengetahuinya. Hal itulah yang menjadi tugas semua pihak, bahwa segala bentuk kekerasan seharusnya dihilangkan, khususnya kekerasan terhadap perempuan. Selanjutnya mengenai beberapa bentuk KDRT. Nah, di sini bentuk KDRT ini diambil dari Undang-Undang PDKDRT atau penghapusan KDRT yang mengungkapkan bahwa terdapat 4 bentuk jenis kekerasan, yaitu pertama kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga. Nah, yang pertama ini mengenai kekerasan fisik. Kekerasan fisik ini merupakan perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau bahkan luka berat. Misalnya seorang ini menendang, menampar, bahkan memukul korban. Selanjutnya mengenai kekerasan psikis. Nah, kekerasan psikis ini merupakan perbuatan yang mengakibatkan korban menjadi ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, atau bahkan penderitaan psikis berat terjadi pada sang korban. Hal ini bisa terjadi karena perilaku yang diberikan itu mengancam, mengintimidasi, mencaci maki, akan menghina. Selanjutnya ada kekerasan seksual. Kekerasan seksual ini merupakan perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan yang dengan cara tidak wajar atau dengan cara tidak disukai. Selanjutnya penelantaran rumah tangga. Penelantaran rumah tangga ini merupakan suatu perbuatan yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga, yang berarti bahwa bukan hanya penelantaran secara finansial, yang dimana penelantaran finansial ini merupakan seorang ini tidak memberi nafkah atau tidak mencukupi kebutuhan. Namun penelantaran juga ini sifatnya umum yang menyangkut hidup rumah tangga, seperti tidak memberikan kasih sayang atau tidak mengontrol rumah tangga. Selanjutnya itu mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Nah, di sini ada 4 faktor yang mendasari pemicu timbulnya kekerasan rumah tangga. Nah, yang pertama ada diskriminasi gender, yang dimana hubungan kekuasaan yang tidak seimbang antara suami dan istri yang beranggapan bahwa suami ini lebih berkuasa, sehingga suami menganggap bahwa dirinya ini berkuasa di dalam rumah tangganya, sehingga bisa melakukan apa yang ingin dilakukannya, atau dia bisa sewenang-wenang terhadap istrinya. Kemudian faktor kedua ini itu faktor kemiskinan atau ekonomi. Seringkali
perempuan yang berasal dari rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan yang semakin rendah ini cenderung memiliki resiko yang tinggi untuk mengalami kekerasan fisik atau seksual oleh pasangannya. Ketergantungan istri juga dalam hal ekonomi ini kepada suami yang memaksa istri untuk menuruti semua keinginan sang suami meskipun tindak kekerasan yang dilakukan kepadanya, sehingga ia tetap enggan untuk melaporkan penderitaannya dengan mempertimbangkan bahwa untuk keberlangsungan hidup dirinya dan juga anak-anaknya. Kemudian faktor ketiga yaitu persaingan. Persaingan di sini yakni pertimbangan atau perimbangan antara suami dan istri baik dalam hal pendidikan, pergaulan, hingga penguasaan ekonomi di dalam lingkungan kerja ataupun di dalam lingkungan masyarakat. Hal ini terjadi karena seringkali suami tidak mau merasa kalah oleh sang istri, sementara begitu pun sebaliknya, sang istri juga tidak mau terbelakang dan dikekang oleh sang suami. Faktor terakhir yaitu adanya faktor ketiga. Kadangkala kekerasan juga terjadi sebagai alat untuk menyelesaikan konflik karena adanya orang ketiga yang menyebabkan perselisihan di antara suami dan istri di dalam pihak rumah tangga. Selanjutnya mengenai faktor penyebab ini ada dari Santoso 2019 menjelaskan bahwa terdapat dua faktor yang menjadi pemicu munculnya KDRT. Yang pertama, faktor internal yang terjadi akibat melemahnya kemampuan adaptasi setiap anggota keluarga di antara sesamanya, sehingga cenderung bertindak diskriminatif dan eksploitatif terhadap anggota keluarga yang lemah. Kemudian yang kedua, faktor eksternal akibat dari intervensi lingkungan di luar keluarga yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi sikap anggota keluarga, sehingga terwujud sikap eksploitatif terhadap anggota keluarga lainnya. Selanjutnya mengenai secara sosiokultural hubungan laki-laki perempuan di Indonesia ini secara kompleks terbangun melalui beberapa alasan, antara lain laki-laki secara fisik pertama ini laki-laki secara fisik lebih kuat daripada perempuan dan ada kemungkinan tingkat agresivitas yang tinggi memiliki dasar biologis pula. Kedua, dalam masyarakat ada tradisi panjang mengenai dominasi laki-laki terhadap perempuan dan toleransi penggunaan kekuatan oleh laki-laki. Tradisi tersebut tertampilkan melalui film, musik rock, dan juga media pada umumnya. Kemudian realitas ekonomi yang memaksa perempuan untuk menerima penganiayaan dari orang pada siapa dia bergantung. Sehingga pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan kekuatan dan kekuasaan antara perempuan dan laki-laki dalam arti perbedaan yang dipersepsikan sebagai hak dan kemampuan untuk melakukan pengendalian terhadap satu sama lainnya. Selanjutnya ini mengenai teori dari kekerasan. Yang pertama ada teori biologis. Nah, dalam teori biologis ini menganggap bahwa manusia ini memiliki suatu insting agresif yang sudah dibawa sejak lahir, sehingga perilaku konflik dianggap wajar sebagai bentuk untuk mempertahankan diri dari berbagai tekanan. Sigmund Freud juga menteorikan bahwa manusia mempunyai suatu keinginan akan kematian yang mengarahkan manusia-manusia itu untuk menikmati tindakan melukai dan membunuh orang lain hingga dirinya sendiri. Maksud dari teori biologis ini bahwa manusia ini memiliki sifat insting agresif sejak lahir, sehingga perilaku konflik dianggap wajar sebagai bentuk mempertahankan diri
diri dari berbagai tekanan. Perilaku ini dapat terwujud sebagai bentuk kekerasan akibat adanya berbagai tekanan yang berkepanjangan, misalnya permasalahan keluarga atau ekonomi dan juga permasalahan lainnya. Kemudian teori kedua yang mengenai teori frustasi atau teori agresif yang menganggap bahwa kekerasan ini sebagai suatu cara untuk mengurangi ketegangan yang dihasilkan situasi frustasi. Teori ini berasal dari suatu pendapat yang masuk akal bahwa seseorang yang frustasi sering menjadi terlibat dalam tindakan agresif. Kemudian teori kontrol yang menjelaskan bahwa orang-orang yang tidak terpuaskan dalam berelasi dengan orang lain akan mudah melakukan kekerasan. Dengan kata lain, bahwa orang yang memiliki relasi yang baik dengan orang lain cenderung mampu mengontrol dan mengendalikan perilaku yang agresif. Dari kekerasan dalam rumah tangga. Dampak pertama yaitu kekerasan fisik yang terjadi mengakibatkan korban dapat menderita rasa sakit fisik dikarenakan luka sebagai akibat tindakan dari kekerasan tersebut. Kemudian dampak dari kekerasan seksual yang terjadi dapat mengakibatkan turunnya atau bahkan hilangnya gairah pada korban sehingga menjadi ketakutan dan tidak bisa merespons secara normal ajakan berhubungan seks. Kemudian dampak yang ketiga yaitu kekerasan psikologis yang dapat mengakibatkan korban merasa tertekan, shock, trauma, takut, hingga depresi yang mendalam. Kemudian kekerasan ekonomi yang dapat mengakibatkan terbatasinya kebutuhan sehari-hari yang diperlukan oleh istri dan juga anak-anak. Nah, selanjutnya setelah penjelasan mengenai faktor dan dampak terjadinya kasus kekerasan dalam rumah tangga, selanjutnya itu adanya pemulihan terhadap korban yang mengalami kekerasan. Sini ada 5 pemulihan. Yang pertama mengenai pelayanan kesehatan. Dalam memberikan pelayanan kesehatan ini, tenaga kesehatan melakukan berbagai upaya, diantaranya anamnesis kepada korban, pemeriksaan terhadap korban, pengobatan, pemulihan kesehatan baik fisik maupun psikis. Untuk melaksanakan upaya tersebut perlu diadakannya persetujuan tindakan medis dari korban maupun keluarga korban. Kemudian yang kedua, pendampingan korban. Pendampingan korban ini dilakukan oleh tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, atau pembimbing rohani dengan cara memberikan konseling, terapi, dan juga bimbingan rohani. Kemudian pemberian konseling yang dilakukan oleh pekerja sosial, relawan pendamping, dan ahli psikologi sehingga kemampuan psikologis diri korban ini meningkat dan dapat berusaha menghadapi masalah yang dihadapinya. Kemudian bimbingan rohani secara khusus diberikan oleh pemuka agama dengan cara memberikan penguatan iman dan takwa sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya, dapat terus bertekun meningkatkan kehidupan spiritual dan keagamaannya dan dikuatkan dalam menghadapi kesulitan-kesulitan serta permasalahan yang sedang dialaminya. Kemudian resosialisasi. Resosialisasi korban dilaksanakan oleh instansi sosial dan lembaga sosial agar korban dapat kembali melaksanakan fungsi sosialnya dengan berani dan percaya diri kepada masyarakat. Selanjutnya adanya penanggulangan atau pencegahan KDRT. Nah, sebelum terjadinya kasus kekerasan ini kita mampu mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga kita. Nah, keberhasilan suatu rumah tangga ini untuk mencapai tujuan yang lebih baik atau menjadi keluarga yang lebih harmonis dengan cara menghindari terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.
Hal tersebut tergantung dari bagaimana dalam menjalin keharmonisan rumah tangga antara individu tersebut. Nah, di sini ada 4 cara penanggulan agar tidak terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Yang pertama, memperkuat jaringan sosial. Peran suami dan istri dalam rumah tangga sangat penting dan utama untuk memperkuat struktur jaringan sosial rumah tangga mereka, yaitu dengan menyamakan visi, menyeragamkan nilai-nilai, dan menyatukan ide gagasan masing-masing ke dalam idealisme dan cita-cita bersama. Meskipun untuk itu toleransi yang mendalam masing-masing pihak sangat diperlukan. Kemudian yang kedua, memahami kearifan budaya lokal. Setiap budaya dan tradisi tentu memiliki nilai-nilai positif yang mencerminkan kearifan lokal sendiri yang berbeda antara satu budaya dengan budaya yang lainnya, termasuk konsep tentang rumah tangga yang ideal. Dalam praktik kehidupan sehari-hari, suatu rumah tangga menjadi sangat penting karena segala sesuatu kesalahan dapat dalam memahami dan menempatkan nilai-nilai tradisi dan budaya seringkali menjadi penyebab munculnya konflik antar individu sehingga berakibatkan terjadinya kasus kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, baik suami ataupun istri dan anak dengan latar belakang tradisi dan budaya yang berbeda perlu memahami dan mengekspresikan nilai positif budaya masing-masing melalui ucapan atau tutur kata yang santun dan menyenangkan sehingga mampu meminimalisir terjadinya kasus kekerasan dalam rumah tangga. Kemudian memperkuat fondasi dan bangunan ekonomi keluarga. Keluarga memang merupakan beban hidup yang terlalu berat sehingga dapat mengakibatkan sehingga ketika menjadi ketidakseimbangan emosi sehingga munculnya tindak kekerasan dalam rumah tangga. Karena itu dianjurkan seluruh anggota dalam suatu rumah tangga sesuai kesanggupan masing-masing harus melakukan usaha yang dapat memperkuat fondasi dan struktur bangunan ekonomi keluarga mereka. Yang terakhir yaitu mengamalkan ajaran agama. Secara yuridis, kesadaran dari semua pihak baik secara nasional maupun internasional sudah harus direalisasikan melalui sarana hukum, sehingga perluasan tindak KDRT di masyarakat tidak patut dibiarkan berkembang terus tanpa kendali. Nah, dengan mengamalkan ajaran agama sebagai pedoman sumber nilai yang utama melalui langkah-langkah pendalaman dan juga bagaimana pelaksanaan ajarannya, khususnya ajaran tentang tata cara ideal hidup berkeluarga, sehingga hal itu dapat meminimalisir terjadinya kasus kekerasan dalam rumah tangga. Baik, itu saja mengenai analisis kasus kekerasan dalam rumah tangga. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.